Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel Kang Dagol. Urang teraskeun deui carita dongeng Raga Sukma. Kali ini di episode ke-21. Di episode sebelumnya, Kang Dagol kapekat wanci kapotong mangsa, dipisahkan oleh waktu. Terakhir di episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang permasalahan di suatu kampung. Ini kampungnya belum dijelaskan ya, kampung apa ya. Hanya saja di kampung ini sedang terjadi paceklik, dan mungkin di perkampungan-perkampungan yang lainnya. Kemudian ada seorang remaja putri nih, namanya Rengganis, yang mengusulkan membuat bendungan ataupun saluran irigasi, saluran air untuk mengairi pesawahan, sehingga ketika musim paceklik tetap istilahnya sawah-sawah atau perkebunan bisa tetap diairi gitu ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sok mangga cara ketan. Keesokan harinya, rencana yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan itu kemudian dilaksanakan. Sesepuh lembur ataupun para tokoh-tokoh masyarakat kemudian memeriksa daerah sekitar yang akan dijadikan saluran bendungan dan juga irigasi air sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Setelah hampir tengah hari, kemudian mereka berkumpul kembali untuk membicarakan apa hasil temuan mereka, bagaimana tata caranya sehingga rencana ini bisa terselenggara dengan baik. Pak Ketua, menurut saya kalau kita mau melanjutkan rencana ini agak sulit, karena pertama kita akan kesulitan untuk mengairi legok endit ini, cekungan endit ini, karena sungai yang akan kita jadikan sumber air harus melewati tempat yang cukup luas ataupun panjang jaraknya. Ditambah lagi tanahnya juga keras kalau kita menggalinya. Tapi ya kita kita rembukan lagi, mungkin dari saudara-saudara yang lain ada yang bisa memberikan solusi. Tapi hasil temuan saya seperti itu. Begitu kata salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan hasil temuannya dan pendapatnya. Satu lagi, selain kita terkendala tadi yang seperti itu, kita akan kesulitan kalau membendungnya hanya di legok endit saja, karena akan dibutuhkan batu dan juga bahan material yang cukup banyak. Dan kalau diangkut, celah yang akan kita tutup akan cukup luas. Tapi kalau kita tidak menutup celahnya, kita mengandalkan saluran air sampai cekungan endit ini habis, itu akan banyak memakan tempat yang lebih luas lagi. Ditambah di sebelah hilirnya itu sudah ada pesawahan-pesawahan dan juga perkampungan. Jadi kalau kita tidak menutup dengan cara bendungan seperti ini, maka kemungkinan harus ada penggusuran ini dan bahkan pembebasan tanah, karena cukup luas sekali kalau kita mau mengairinya. Tokoh masyarakat yang lain mengajukan pendapatnya atau hasil temuannya. Ya, selain itu juga perlu dipertimbangkan juga ini
Ki Guru, sebab kalau kita itu tadi tidak menutup celah yang terdekat hanya di Legok Endit saja ini, maka air yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Berarti kalau kita itu namanya mengairinya hanya mengandalkan dari Sungai Cikahuripan, itu agak susah dan mungkin saya rasa mustahil gitu kita bisa membuat penuh Legok Endit ini dengan air. Itu sih temuan kami. Dan tentunya kakek juga tadi kita sudah berbicara ya, sambil di perjalanan ini bagaimana ini, kita memang sudah punya ide, cuman untuk melaksanakannya sepertinya agak sulit nih kek. Ya memang sama kakek juga sudah dipertimbangkan dan juga sudah dipelajari. Ternyata idenya cukup cerdas. Ini juga usulan kakek ya, dan juga mungkin kita disetujui oleh bersama-sama. Hanya saja untuk merealisasikannya, untuk bisa tercapai, kita perlu dikaji lagi. Memang susah, karena sumber air yang kita butuhkan untuk mengisi air di sampai penuh Legok Endit ini, kemudian menjadi saluran irigasi, itu cukup sulit sekali. Ditambah tadi juga memang, terima kasih Kang Japra, itu memang kontur tanah di kita itu keras. Jadi kalau kita menggali terowongan atau menggali parit itu akan susah. Ditambah lagi kalau menurut kakek, itu sungainya sepertinya berada di bawah, jadi lebih bawah daripada Legok Endit ini. Kalau kita memaksakan jadi sungainya di bawah, sedangkan Legok Enditnya lebih tinggi, jadi akan lebih sulit lagi untuk mengisinya. Aduh, sayang sekali ini bagaimana? Mungkin ada pendapat yang lain untuk bisa menyelesaikan masalah kita bersama ini. Begitu kakek Guru pun ikut memberikan pandangannya. Tapi kita jangan dulu menyerah ini kan nih. Sebab kalau menurut saya ide ini perlu kita pelajari lagi, perlu kita realisasikan juga, perlu kita wujudkan juga Kini kan kita sedang berpikir di masa-masa kemarau. Kalau mungkin di musim hujan ketika airnya cukup tinggi, kemudian wahangan ataupun sungai Lewi Honje juga kalau sekarang kan lagi surut airnya. Tapi kalau musim hujan itu kan airnya cukup banyak juga, dan saya rasa itu lebih tinggi daripada sungai tadi Cikahuripan. Jadi ada kemungkinan, hanya saja kita menelitinya kan sekarang lagi di musim kemarau. Kemudian juga mungkin ada sumber-sumber air yang sifatnya seperti air sumur ataupun mata air. Kalau di musim hujan mungkin bisa digunakan, seperti di Legok Kirai itu kan airnya sampai sekarang pun itu tidak surut, airnya selalu ada. Walaupun memang kalau musim kemarau seperti ini karena mungkin ya kekeringan, dan juga banyak orang yang ikut ngambil air di sana, jadi kecil airnya. Tapi kalau memang ketika musim hujan itu mungkin ada kemungkinan untuk kita bisa menyalurkannya ke Legok Endit itu. Pandangan Kang Japra disampaikan lagi hasil penelitiannya. Ya tentu. Kita memang tidak boleh ini, karena proyeknya ataupun rencananya jangan dipikirkan sebentar saja. Pada saat ini kita juga harus banyak mempertimbangkan, walaupun sekarang mungkin kemungkinannya agak sulit. Kalau di musim hujan mungkin kesempatannya lebih besar lagi. Yang pada intinya nanti ketika airnya ditampung ketika musim kemarau seperti ini, kalaupun surut,
Jadi airnya kan tidak langsung dibuang, jadi ditampung dulu nih ke situ undit ini kalau memang jadi gitu ya. Jadi ketika kemarau kita punya sumber air yang cukup ataupun tampungan air yang cukup. Misalnya juga kalau lagi musim hujan kan banyak atuh air hujan mengalir, daripada terbuang cuma-cuma kita tampung di legok ini. Nah, mudah-mudahan istilahnya ketika musim kemarau seperti ini kita masih bisa memanfaatkan air ataupun hasil tampungan air tersebut. Ya sudah, menurut bapak-bapak sekarang apa yang simpulannya, apa keputusan kita untuk saat ini? Pak Ketua Kampung menengahi pembicaraan pada saat itu. Begini saja, ini maaf ya, mohon maaf ini kakek mau mengusulkan saja. Ini kan usulannya dari kakek juga ya. Jadi kalau menurut kakek, karena memang kemungkinannya ini cukup sulit, bagaimana kalau kita pelajari lagi rencana ini. Kemudian tadi masalah-masalah yang tadi seperti bagaimana cara kita membuat parit, bagaimana cara kita mengalirkan air ke legok endit ini, kemudian menutup celah yang di sebelah hilir itu, bagaimana sumber air dan lain sebagainya, kita pertimbangkan lagi. Tapi rencana ini kita simpan sebagai ide. Kalaupun memang misalnya tidak di legok endit ini, mungkin ada cekungan-cekungan yang lainnya bisa dijadikan tempat irigasi, atau mungkin tidak juga kita menggunakan membuat situ, kita alirkan saja misalnya perairan dari gunung ataupun dari bukit, sehingga dari sumber air yang memang bisa mengalir, sehingga walaupun tidak dengan cara seperti ini, ada solusi yang lainnya. Intinya memang kita harus lebih matang-matang memikirkan rencana ke depannya, karena mau tidak mau ini permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya. Ya, saya setuju sekali. Pak Ketua Kampung ikut membenarkan usulan dari Ki Kuro. Ya sudah, kalau begitu mah kita pulang saja dulu ke rumah masing-masing. Mungkin nanti sore ataupun ba'da maghrib kita berkumpul lagi di padepokan Ki Kuro. Kita sawalakan lagi, musyawarahkan lagi rencana selanjutnya. Apakah kita mau melanjutkan rencana membuat situ di legok endit ini, atau mungkin kita bisa mencari solusi yang lainnya, jalan keluar yang lain untuk menghadapi permasalahan seperti kakek tadi menyampaikan. Setiap tahun kita seperti ini, selalu gagal panen, selalu kekurangan air akibat irigasi yang belum dibuat dengan secara maksimal. Iya, kakek setuju. Selanjutnya, rempugan ataupun musyawarah yang sifatnya sementara itu diakhiri dengan kembalinya para tokoh masyarakat ini ke rumahnya masing-masing. Di waktu itu, Jaka Suma dan juga Sanca yang memang ikut dalam acara untuk meneliti bagaimana cara-caranya mewujudkan suatu bendungan ataupun membuat irigasi di kawasan kampung tersebut, hanya diam dan memperhatikan saja. Oleh mereka pun, usulan pendapat dan hasil temuan yang berhasil dipelajari dan diketahui saat itu mereka benarkan juga. Intinya memang sungai untuk mengairi, bagaimana cara mengalirkan air, bagaimana cara menutup celah, pertimbangan apakah celahnya ditutup atau tidak, mereka berdua tidak bisa memutuskan, karena mau tidak mau Sanca dan Jaka Suma itu adalah warga yang sifatnya belum menetap dan baru tinggal
di kawasan tersebut. Jadi seolah-olah mereka tahu diri ya, warga yang baru baru tinggal di tempat yang baru gitu. Jadi walaupun mereka punya ide ataupun cara yang sebagai pemuda gitu, punya usulan, mereka pun tetap harus mempelajari lagi daerah-daerah di tempat baru mereka tersebut, sebab mereka belum mengenal kawasan tersebut. Nih, begitu ceritanya ya. Jakasuma dan Sanca berbarengan mengikuti Ki Kuru yang kembali lagi ke padepokannya di Kampung Dalam. Jadi namanya kampung ini ternyata Kampung Dalam gitu. Nggak tahu dia namanya Kampung Dalam ataupun Desa Dalam. Keadaan sore pada naskah cerita ini tidak diceritakan. Bagaimana sawala ataupun musyawarah pada malam harinya pun tidak dirinci dengan khusus. Hanya saja simpulannya, rencana pembuatan situ di Legok Endit ini ataupun Cekungan Endit ini ditunda untuk sementara waktu karena mereka harus mempelajari kembali ataupun mencari solusi yang lebih memungkinkan. Karena sejauh ini rencana yang semula dianggap baik tersebut ternyata masih memiliki kendala yang perlu mereka pecahkan. Keesokan harinya, pagi-pagi, matahari bersinar begitu cerahnya. Jakasuma dan Sanca memohon izin kepada Ki Kuru untuk sedikit berjalan-jalan di sekitaran kampung tersebut. Yang kemudian Jakasuma dan juga Sanca mengunjungi rumahnya Rengganis, Dewi Rengganis yang tinggal di pinggir perkampungan tersebut, perkampungan dalam tersebut. Perkiraan wanci hanet moyan sekitar pukul 8 atau pukul 9 ya kalau tidak salah. Mereka sampai di rumahnya Dewi Rengganis yang pada saat tersebut baru selesai menjemur pakaian setelah mencuci. Terlihat juga si nenek ibunya Rengganis sedang berada di halaman belakang. Terlihat dia sedang berkebun di belakang rumahnya. Pada kesempatan tersebut berkumpullah 3 orang di depan rumahnya Dewi Rengganis sambil dijamu biasa sepan singkong rebusan singkong, kukusan singkong, dan air seadanya. Setelah dirasa cukup nyanet, istilah nyanet dalam bahasa Indonesia apa ya? Ngemil gitu ya. Dijamu, kalau dijamu mah sampai kenyang gitu, kalau nyanet mah sambil sambil santai gitu ya, seperti itu aja lah. Setelah dirasa cukup nyanet, sambil nyanet mereka kemudian ngobrol, menyampaikan hasil musyawarah dengan warga sesepuh di kampung tersebut, yang sebenarnya Dewi Rengganis pun sudah tahu apa hasil dari rembukan ataupun penelitian yang kemarin ataupun sebelumnya telah dilakukan oleh masyarakat. Ternyata ya tidak semudah yang kita pikirkan. Coba seperti kemarin ya, Jaka, kita menyelesaikan seperti ada perampokan itu. Kita sawala 1 hari, kemudian merencanakan ya hasil. Kalau ini mah emang sulit ya, kita harus membendung, kita harus mengairi cekungannya, kita juga harus mengetahui bagaimana caranya. Sulit nih, bagaimana Dewi Rengganis nih, usulannya bagus ini, tapi ya memang kalau dilakukan agak sulit juga nih. Ya memang
Rengganis juga kan istilahnya hanya mengusulkan, tidak dipertimbangkan bagaimana cara mengairinya, bagaimana cara ngurungnya ataupun menutup celah di legok endi tersebut. Kemudian bagaimana sumber airnya. Yang Ganis pikirkan hanya terlalu sederhana mungkin ya. Tapi menurut saya mah memang kita harus mempelajarinya. Ini ide yang cukup bagus. Tapi memang kita harus benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya. Tapi benar juga yang disampaikan Ki Guru ataupun juga Pak Ketua Kampung, bahwa kalaupun istilahnya ide dari membuat situ ini tidak mungkin ataupun sulit, mungkin ada cara yang lain, misalnya membuat situ di tempat yang lain yang kemudian hasil tampungan airnya bisa dialirkan ke daerah kampung dalam ini. Iya benar. Tapi kalau menurut saya ya mah, coba ya ada orang yang sakti gitu ya, bisa mengeluarkan air gitu ya, seperti legenda Sangkuriang gini kan, itu bisa buat danau dengan sekejap mata, semalam saja bisa buat danau, bahkan bisa buat gunung. Akang itu kan istilahnya sasakala. Kalau sasakala mah dipantas-pantas, walaupun banyak kemungkinannya, tapi itu kan istilahnya mah tidak sesuai dengan kehidupan dalam kenyataan. Ya bahasa kasar mah mitos-mitos saja gitu. Yang paling penting mah kita membuat cekungan seperti ini aja. Kalau dibuat secara manual gitu ya, kita bersama-sama gotong royong, sulit juga. Kecuali mungkin ya di dunia mimpi gitu, kita mau melakukan sesuatu tinggal ngimpi aja hasil. Iya ya, kalau di zaman para dewa mungkin kita minta saja ke dewa, mungkin sama dewa langsung kita langsung orang sakti misalnya langsung bisa jadi Kang Sanca mah banyak macam-macamnya. Kita usaha, kita mah manusia, harus punya rencana, harus mau bekerja, hasilnya ya kita pastinya juga sesuai nanti apa yang kita usahakan. Iya gitu benar Neng. Iya ini mah Kang Sanca mah cuman ini aja ya kita ngobrol aja gitu. Kalau dulu kan cerita-cerita orang tua dulu itu buat situ itu ada orang sakti tancapin tongkatnya, kemudian keluar air gitu kan, gampang membuat situ membuat air sungai gitu. Ya pada kenyataannya kalau kita mau membuat cekungan seperti ini, kecuali mungkin memang sudah terjadi secara alami ya gitu ya. Misalnya ada ya sudah ya udah terjadi aja danau secara alamiah gitu, kita mah tinggal menikmati saja gitu. Ya cuman kalau yang buat secara alami gitu kan istilah nama tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau ingin sesuai dengan keinginan kita ya berarti kita harus usaha Kang. Iya gitu maksud Kang juga. Seperti kita lahir di orang tua yang miskin kan itu bukan salah kita. Tapi ketika kita menjalani hidup kemudian kita terus miskin, nah itu baru salah kita. Seharusnya kita berusaha supaya tidak selalu miskin, supaya menjadi kaya gitu. Nah gitu Kang, itu yang paling penting Kang. Usahanya kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Nah kita juga sekarang sedang berikhtiar bagaimana caranya kita terlepas bisa mengatasi yang selalu terjadi di kampung dalam ini, yaitu usum paceklik yang bisa mengakibatkan gagal panen usaha kita. Nah seperti tadi idenya Neng Ganis bahwa kita mau membuat situ, walaupun misalnya caranya ketika akan dilaksanakan ternyata ya kita juga harus bisa mempelajarinya terlebih dahulu kan. Tidak terasa waktu ketika dipakai ngobrol oleh mereka bertiga sudah hampir menjelang siang, karena merasa memang sudah cukup lama mereka berdua main
di rumahnya Dewi Rengganis. Kemudian Jakasuma dan juga Sanca pada akhirnya berpamitan dan mereka pun berpisah. Sepulangnya dari rumah Dewi Rengganis, Sanca dan Jakasuma tidak langsung pulang ke Padepokan Ki Guru. Mereka kemudian pergi kembali ke Legok Endit tersebut karena memang tempat itu banyak sekali pepohonan dan juga ruyuk ataupun semak-semak. Sambil mereka melihat-lihat dan mempelajari kondisi Legok Endit tersebut, mereka mencari kayu bakar sebagai untuk dibawa sedikit-sedikit membantu keperluan Ki Guru di padepokannya. Menjelang tengah hari, mereka kemudian pergi kembali kepada padepokan tersebut sambil keduanya memanggul ataupun memikul kayu bakar hasil dari mereka mencari kayu bakar di daerah tersebut. Bagaimana Jaka? Ada ide ini? Mungkin kamu sudah tadi lihat-lihat tempatnya. Ya memang sih Kang, kalau legoknya cukup meyakinkan kalau kita buat menjadi sebuah situ. Tadi itu kan cuman bagaimana cara kita mengairi dan juga menutup celahnya. Benar juga yang disampaikan kemarin sama Pak Ketua Kampung. Kalau celahnya tidak ditutup nanti akan luas jangkauan airnya dan belum tentu bisa memenuhi cekungan ini sampai ke hilir sana. Kalau hanya di sini kita pun harus memikirkan bagaimana caranya mengurungnya ataupun menutup celah yang ada di sini. Tidak mau ini ada celahnya nih. Perlu kita harus kita tutupi. Memang gampang-gampang susah. Idenya sangat cukup meyakinkan lah ide dari Neng Rengganis teh. Cuman ketika mau dilaksanakan ya banyak kendalanya juga. Kita tidak tahu ini sepertinya kita memang perlu tinggal beberapa lama lagi Kang. Mudah-mudahan saja ke depannya ada sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar sehingga permasalahan yang kita hadapi ini bisa ada jalan keluarnya lah gitu, ada solusinya lah Kang. Akang mah gimana kamu aja. Cuman kan kamu judulnya mau ngalalana, mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini bagaimana? Ya masalah ngalalana ini juga kan dalam proses ngalalana Kang. Cuman ketika kita diusulkan atau yang disampaikan oleh kakek guru kepada saya itu kan, jadilah seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kemarin kita mencegah dari keangkaramurkaan para perampok. Mungkin kita harus berjuang dengan tenaga dan bela diri, bisa terlihat. Tapi untuk mensejahterakan juga seperti sekarang, mencari solusi bagaimana caranya supaya warga sekitar sini bisa menyelesaikan permasalahan mereka, bisa mengatasi permasalahan mereka. Ini juga sesuatu yang berguna bagi masyarakat ataupun nusa dan bangsa. Intinya tidak semuanya berjuang itu dengan berperang ataupun bertarung. Memiliki ide juga ini sudah termasuk berjuang. Menggunakan tenaga juga dalam merealisasikannya juga berjuang Kang. Jadi sebenarnya kita masih dalam rangka melaksanakan misi dari kakek guru. Walaupun sebenarnya saya yang memiliki misi, Akang mah enggak menjadi kewajiban. Jangan gitu. Akang juga akan ikut sama kamu. Jadi Akang juga pokoknya apa yang kamu lakukan Akang ikutlah sama kamu. Ya udah, terima kasih kalau gitu Kang. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di padepokan Pandita Guru. Waktosnya para pendengar sudah habis.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada usul-usul ya, kritik dan saran mungkin dari penikmat dongeng ini, mangga diantos ku Kang Dagol di kolom komentarnya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Yang mungkin ingin di share ya nggak apa-apa. Semoga jadi hiburan, jadi pelipur lara untuk kita semua. Intinya ini mah dongeng hiburan, dongeng fiksi. Mudah-mudahan janten pang beberapa mana. Kita kembali lagi bertemu di episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wilujeng patepang deui permios.